wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas contoh soal mengenai rangkaian RLC. Sebuah resistor 400 ohm, induktor 2H, dan kapasitor 20 mikrofarad dirangkai secara seri serta dihubungkan dengan sumber tegangan 220 volt dan 100 Rads per second. Tentukanlah, yang pertama adalah kita akan mencari reaktansi induktif atau yang dinamakan dengan XL, reaktansi kapasitif yang dinamakan dengan XC, sifat rangkaian, lalu impedansi yaitu Z, dan arus efektif pada rangkaiannya ya, IF. Nah, pertama dilihat dari soal itu sudah diketahui R-nya, ini adalah R-nya ya. Lalu induktornya itu berarti masih L dan kapasitornya yaitu C. Nah, reaktansi induktif itu langsung kita masukkan XL sama dengan omega kali L. Omeganya adalah tadi ya yang 100 Rad per second, maka 100 dikali 2 adalah 200 ohm. Selanjutnya untuk reaktansi kapasitif atau XC sama dengan 1 per omega dikali C. Nah, ingat di sini masih dalam satuan mikrofarad. Nah, untuk mikrofarad diubah menjadi farad itu adalah dikali 10 pangkat min 6. Makanya di sini 20 kali 10 pangkat min 6. Lalu selanjutnya tinggal kalian bagi nih, 1 dibagi 100 dikali 20 kali 10 pangkat min 6 ya. Nanti hasilnya adalah 500 ohm. Kalau misalnya kalian bingung pembagiannya, ini dilihat aja ya, karena ini pembagian, lalu di sini ada 10 pangkat min 6, dia nanti akan pindah ke atas, jadi positif. Jadinya 10 pangkat 6. Untuk sifat rangkaiannya bisa dilihat antara XL sama XC itu lebih besar XC. Maka di sini rangkaian bersifat kapasitif. Untuk impedansi atau hambatan total, rumusnya akar R kuadrat ditambah XL dikurang SC kuadrat. Ya, selanjutnya nanti tinggal dimasukin aja, hasilnya adalah 500 ohm. Selanjutnya untuk arus efektif, karena tadi di soal itu tegangan dan frekuensinya tidak ditulis dalam satu persamaan, berarti tegangan yang diketahui ada tegangan efektif. Maka kita langsung masukkan saja rumusnya, yaitu IF sama dengan VF per Z. Nah, nanti tinggal 220 dibagi 500, hasilnya 0,04 ampere, atau kalian jadikan miliampere, yaitu dibagi 1000 ya, menjadi 400 dikali 1000 berarti menjadi 440 miliampere. Nih ya, kalau bisa pakai rumus ini, kalian ingat lagi itu rumus hukum Ohm di mana V sama dengan I dikali R ya. R di sini adalah si impedansinya atau si Z-nya. Makanya rumusnya menjadi IF sama dengan VF per Z. Ingat, kalau misalnya di soal itu yang ditanya Imax, berarti kalian juga harus menggunakan Vmax-nya. Karena kan di sini ditanya I efektifnya, maka kita menggunakan V efektif. Nah, di sini ada latihan soal yang harus kalian kerjakan. Untuk nomor pertama, rangkaian RLC seri dihubungkan dengan sumber tegangan 100 akar 2 sin omega T volt. Jika hambatan R 400 ohm, induktansi induktor 4H, dan kapasitas kapasitor 100 mikrofarad, faktor daya pada rangkaian adalah, nah di sini karena masih dalam bentuk persamaan, berarti kalian harus ingat bentuk persamaannya di mana V sama dengan Vmax sin omega T. Nah, berarti nanti diketahui ya untuk nilai omeganya itu adalah 100. Maka nilai Vmax-nya itu adalah 100 akar 2 ya. Jadi dibuka lagi untuk catatannya.
itu ada persamaan V sama dengan V max sin omega T. Oke. Nah, selanjutnya ada lagi hambatan ya. Hambatan itu otomatis R ya. Lalu induktasi induktor adalah L, kapasitas kapasitor adalah C. Nah, kalian lihat lagi, di sini masih dalam satuan mikrofarad. Kalian ubah ke farad. Ingat tadi dikali 10 pangkat min 6. Nanti baru kalian bisa cari faktor dayanya. Jadi cari dulu XL-nya berapa, XC, habis itu apalagi impedensi, habis itu baru masuk ke rumus faktor daya. Nomor 2, rangkaian yang terdiri dari resistor 4 ohm, reaktansi induktif, ini berarti satuannya karena sudah ohm, berarti ini adalah XL ya. Lalu reaktansi kapasitif, ini adalah XC ya. Impedensi rangkaiannya itu dicari adalah Z-nya. Untuk beda potensial pada masing-masing hambatan berarti VR, VL, dan juga VC. Jadi tergantung yang di soal ini ya, karena di soal ini dia pakainya R, terus pakai juga induktor dan juga kapasitor, maka mencari beda potensialnya itu masing-masing. Ada VR, VL, dan juga VC. Untuk soal latihan nomor 3, sumber arus bolak-balik memiliki amplitudo tegangan 200 volt dan frekuensinya 25 Hz, mengalir melalui hambatan R yaitu 200 ohm dan kapasitor C sama dengan 100 pi mikrofarad. Kuat arus yang melalui kapasitor tersebut adalah, berarti nanti kalian cari satu-satu ya, karena kan di sini yang baru diketahui adalah R, C, V, dan juga F. Nah, berarti nanti kalian cari dulu omega. Omeganya apa rumusnya? Yaitu 2pi F ya. Baru nanti kalian bisa dapetin nilai XC dan juga XL. Habis itu nanti kalian bisa dapet juga nilai impedensinya ya. Untuk nomor 4, resistansi, reaktansi induktif, dan reaktansi konduktif dalam suatu rangkaian seri RLC berturut-turut adalah 50 ohm, 150 ohm, dan 30 ohm. Tegangan sumbernya adalah 130 volt, tentukan daya yang diserap rangkaiannya. Berarti ini udah diketahui nilai R, XL, dan XC. Ini harusnya reaktansi kapasitif ya. Nah, berarti langsung dicari dulu nanti nilai Z-nya, baru nanti kalian masukkan rumus daya. Selanjutnya, untuk nomor 5, rangkaian RLC dengan R-nya 30 ohm, L-nya 40 mH, dan C-nya adalah 50 mikrofarad, dihubungkan pada sumber listrik. Rangkaian ini akan beresonansi pada frekuensi. Nah, untuk yang nomor ini berarti karena di sini adalah syaratnya resonansi, kalian buka lagi bahwa syarat resonansi itu adalah XL sama dengan XC-nya ya. Nanti tinggal dimasukin aja rumus XL dan XC-nya. Lalu untuk yang nomor 6, resistor dengan hambatan 8 ohm, induktor dengan reaktansi induktif 22 ohm, dan sebuah kapasitor dengan reaktansi kapasitif 16 ohm dirangkai seri dan dihubungkan ke sumber arus bolak-balik dengan tegangan efektifnya 200 volt. Tentukanlah sifat rangkaian. Nah, di sini kalian bisa langsung menentukan sifat rangkaiannya ya, karena di sini kan sudah diketahui ini adalah XC. Lalu ini adalah XL, nanti bisa ditentukan sifat rangkaiannya. Lalu setelah itu kalian tentukan hambatan totalnya, I-nya, lalu tegangan pada R, L, dan C, serta faktor dayanya. Untuk nomor 7, suatu rangkaian seri RLC dengan R-nya adalah 800 ohm, L-nya 8
Henry dan C-nya 20 mikrofarad. Nah, di sini ada persamaan ya. Ingat tadi persamaannya. V sama dengan V max sin omega T. Berarti 50 ini adalah nilai omeganya, 50 akar 2 adalah si nilai V max-nya. Selanjutnya nomor 8, perhatikan gambar rangkaian RLC berikut. Agar terjadi resonansi, maka nilai induktor sama dengan resonansi seperti soal yang sebelumnya ya. Syaratnya adalah XL sama dengan XC. Oke, mungkin sampai sini aja untuk latihan soalnya. Jangan lupa untuk mengerjakannya kalian harus membaca buku lagi, ditonton video sebelumnya ya. Dan tetap semangat, kalian pasti bisa menyelesaikannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.